proses yang terjadi adalah semua berjalan sendiri-sendiri. Jadi artinya dari IPDN menjalankan tugasnya sendiri saja, saya menjalankan tugas sendiri, termasuk BPSDM. Nah, ini harus dibangun kolaborasi, dan kemarin kita sudah bertemu dengan Pak Sekjen, dan Pak Sekjen juga sudah kami sampaikan bahwa untuk tahun 2026 kami akan meminta BPSDN untuk ketemu dengan IPDN, kira-kira terkait dengan pengembangan kompetensi yang diharapkan seperti apa, akan menjadi fokus dari BPSDM, IPDN maupun Biro SDM. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan manajemen talenta yang saya perkenalkan pada hari ini, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu bagaimana proses yang terjadi. Tapi yang pasti pada proses akuisisi talenta, jadi kalau kita lihat memang ke depan ini pengembangan karir dosen, dosen bukanlah sebagai ibaratnya proses administrasi saja, tetapi adalah sebagai talent, sebagai investasi dari organisasi Kemendagri. Jadi artinya kami dari proses untuk manajemen talenta ini dimulai dari proses perencanaan. Nah, perencanaan itu adalah kita mengidentifikasi jabatan, target, hasil pemetaan, ada 9 box yang kita bangun. Makanya kemarin kenapa kita akan melaksanakan asesmen terhadap kompetensi teknis, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan bagaimana kita memetakan dari 9 box ASN dari sisi kompetensi maupun potensi. Dan kemudian dari proses ini akan berkolaborasi dengan perhitungan alokasi kebutuhan. Jadi kita tahu dosen hampir setiap tahun kita melakukan proses rekrutmen, dan juga ada yang melakukan proses perpindahan jabatan dari struktural ke fungsional. Nah, terkait dengan proses ini, memang perhitungan alokasi kebutuhan dosen selama ini hanya dilakukan oleh pihak kepegawaian baik IPDN maupun dengan kami Biro SDM. Tetapi kami seharusnya memang melakukan tanya jawab, melakukan proses brainstorming dengan teman-teman dosen tentunya. Karena setelah kita analisis, banyak ketimpangan di mana berapa prodi, antar prodi itu ternyata tidak seimbang. Ada yang prodi dosennya full, ada yang dosennya sedikit, bahkan sangat-sangat terbatas terkait dengan dosennya itu. Ini yang menjadi titik temu di mana kita harus memperhitungkan benar terkait alokasi kebutuhan. Dan kemungkinan tahun depan kita akan dibuka proses rekrutmen untuk CPNS. Karena tahun ini kita hanya membuka untuk P3K. Nah, terkait dengan proses CPNS ini, kalau kita lihat dari proses rekrutmen dari awal, ini harus dibangun bahwa untuk proses pendaftaran itu kan harus dosen. Nah, kita harus melihat betul kebutuhan dari masing-masing prodi untuk menjaga kesesuaian dengan bidang tugasnya. Jadi artinya kita ini kan banyak ketimpangan, ada yang berlebih, ada yang sangat-sangat kurang. Nah, ini yang harus menjadi prioritas kita, di mana harus terpenuhi dosen sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dari masing-masing prodi. Samping itu juga, selain ada proses rekrutmen, ada juga proses di mana kita melakukan proses perpindahan jabatan dari struktural ke fungsional. Dan ini kami dibantu oleh IPDN sedang melakukan proses penyusunan Kemendagri untuk menyusun proses persyaratan untuk menjadi dosen IPDN. Karena kita tahu banyak sekali proses rekrutmen dosen IPDN ini, banyak intervensinya juga, jadi sehingga pada akhirnya kita menerima yang pada posisi kebutuhan yang sama, tidak kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing prodi. Nah, ini yang mungkin kita harus perbaiki ke depan. Termasuk juga kita harus bangun talent scouting dari dosen eksternal maupun calon dosen yang sudah disiapkan. Ini juga bagian dari proses dari manajemen talenta. Yang kedua, itu adalah pengembangan talenta. Ini adalah bagian yang sangat-sangat urgen pada posisi saat ini. Dari proses asesmen kemarin,
ternyata dari proses yang kita lihat untuk pedagogik maupun untuk proses penulisan terkait dengan jurnal penelitian itu sangat-sangat kurang dari penilaian dari UI. Walaupun sampai hari ini mungkin belum dirilis secara keseluruhan sehingga menjadi bahan evaluasi kita bersama. Tetapi warning yang disampaikan oleh teman-teman UI kemarin adalah persoalan utama adalah terkait dengan kemampuan pedagogik maupun penulisan untuk jurnal maupun penelitian. Nah, kita tahu sekali bahwa untuk jurnal maupun penelitian kita masih terbatasi oleh anggaran. Tetapi untuk tahun depan sepertinya ada keleluasan anggaran untuk IPDN. Tetapi terkait dengan proses itu, kita harus dilakukan pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini adalah bagaimana menutupi kekurangan kita untuk memperoleh banyak hal yang dibutuhkan sebagai persyaratan Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi jabatan untuk jenjang yang lebih tinggi tentunya. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi ini, kami sedang menyusun HCDP, Human Capital Development Plan, di mana HCDP ini kita sedang susun, kita sedang turunkan teman-teman kita ke masing-masing komponen untuk memastikan kira-kira kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk teman-teman pegawai termasuk dosen seperti apa. Yang menjadi proses ini menjadi tidak berjalan lancar atau menjadi persoalan adalah di saat misalnya kita menanyakan ke IPDN, kita menanyakan ke teman-teman pengelola kepegawaiannya. Mereka menyampaikan bahwa diklatnya A, B, C, D. Ternyata di lapangan itu tidak sesuai kebutuhan yang diharapkan oleh dosen. Nah, harapan kami adalah kami sedang menyusun karena setelah ditetapkan Renstra oleh Bapak Menteri, tentu kita harus menyusun HCDP yang baru. Nah, terkait dengan proses ini, kami sudah menurunkan teman-teman termasuk IPDN. Harapan kami bahwa proses pengayaan terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensi jangan dilimpahkan hanya kepada bagian kepegawaian saja atau biro yang menangani. Tetapi kami minta bahwa Bapak Ibu sekalian dosen memberikan kontribusi terkait proses penyusunan HCDP ini. Karena HCP ini disusun selama 5 tahun. Dan kami sudah berkomit dengan Pak Sekjen akan membiayai secara optimal, baik itu dari anggaran Biro Kepegawaian maupun IPDN. Jadi Biro SDM maupun IPDN itu tugasnya mengirim orang, jadi tidak melakukan proses diklat. Nah, yang melakukan proses diklat itu adalah teman-teman BPSDM. Dari anggaran yang ada selama ini, BPSDM hanya menyediakan antara 5-15% anggaran untuk teman-teman internal Kemendagri. Ini yang harus dirubah. Karena komposisi dari anggaran yang ada di teman-teman BPSDM, ternyata komposisinya adalah 80% adalah rupiah murni, sedangkan 20% adalah PNBP. Harapan kami adalah 80% ini jangan untuk mendiklatkan kebanyakan teman-teman daerah. Tetapi kembali lagi bahwa kepentingan internal Kemendagri sangat-sangat dibutuhkan, termasuk dosen itu sendiri. Makanya kami dalam proses pengembangan talenta ini, kami memprioritaskan bahwa kami akan menyelenggarakan banyak diklat yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Karena dari rekomendasi nanti dari UI yang sudah dilakukan asesmen, banyak rekomendasi untuk menyelenggarakan diklat. Dan ini harus kita penuhi. Ada yang sifatnya mengirim orang, ada yang sifatnya menyelenggarakan diklat itu sendiri. Baik itu dilakukan oleh BPSDM sendiri atau dilakukan oleh pihak luar yang ditunjuk. Nah, terkait itu maka kami memang rencananya di bulan Desember ini akan melakukan proses rapat koordinasi antara Sekretariat Jenderal termasuk dengan utamanya adalah BPSDM. Dan kami nanti akan mengundang IPDN memastikan. Makanya kami berharap Bapak Ibu sekalian dosen untuk berkontribusi. Kira-kira kebutuhan di mapping
dari proses tahapan asisten ahli sampai guru besar dibutuhkan diklat seperti apa. Dan ini akan kita biayai. Walaupun mungkin secara optimal komposisinya mungkin tidak sampai 100%. Tetapi setidaknya bisa di atas 50%, jangan sampai kejadian tahun-tahun sebelumnya terulang. Jadi hanya bahasanya memberikan kesannya memberikan perhatian tapi tidak dilakukan. Nah, ini yang harus kita pastikan. Terus yang kedua, tadi lihat komposisi teman-teman dosen masih ada yang sudah S3, tapi masih banyak juga yang S2. Bahkan ada catatan dari Dikti bahwa ada 1 orang yang belum menjadi S2. Nah, ini kami menawarkan bahwa nantinya kami akan melakukan beasiswa khusus bagi ASN Kemendagri. Ada 200 untuk S1 ke S2, ada 50 untuk S3. Nah, ini teman-teman dari dosen IPDN bisa menjadi prioritas dari proses ini. Termasuk kami menyiapkan LPDP. LPDP tahun ini cukup maksimal, di mana kita menyiapkan antara 200 sampai 400 orang yang harus dipersiapkan. Dan kami sudah menyiapkan untuk proses ini. Harapan kami akan membuat kegiatan, salah satunya peningkatan TOEFL maupun IELTS dari masing-masing pegawai yang akan ikut LPDP, karena itu salah satu kelemahan utama. Terus kemudian yang kedua, kita ada student onboarding, ini menyiapkan sampai misalnya bikin bagaimana menghadapi wawancara, bikin IC dan segala macam. Ini yang akan kita bantu untuk seluruh pegawai. Utamanya adalah teman-teman dosen IPDN. Jadi kita berharap bahwa dosen IPDN itu selain ditingkatkan melalui diklat, ada juga peningkatan melalui pendidikan formal tentunya. Dan ini adalah kebutuhan dari lembaga pendidikan. Terus kemudian ada juga pengembangan kompetensi teknis tadi sudah saya sampaikan, program-programnya ada juga kami akan bikin workshop, diklat, e-learning banyak sekali. Yang tentunya ini adalah bagian meningkatkan kapasitas pegawai. Karena Bapak Ibu sekalian tentunya nanti adalah merupakan talenta-talenta yang harus kita tingkatkan. Terus kemudian ada namanya retensi talenta. Ini adalah bagaimana mempertahankan orang-orang terbaik dari IPDN salah satunya agar tidak pindah, agar tidak keluar dari dosen itu sendiri. Makanya kami akan melakukan proses rotasi jabatan. Ini sifatnya adalah misalnya dari beberapa prodi atau juga bisa melalui beberapa kampus. Ini adalah bagian dari pengkayaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jabatan itu memang harus diperkaya dan diperluas. Dan ini adalah bagian dari proses retensi ini. Termasuk juga untuk fungsional yang sifatnya kami melihat struktural akademis misalnya. Termasuk memberikan penghargaan pada Bapak Ibu sekalian. Ini yang juga harus dipikirkan bersama terkait dengan proses retensi talenta. Jadi memang tugas kita banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Dan ini tidak akan berhasil tanpa dibantu Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian penempatan talenta yang tadi sudah sampaikan bahwa untuk dosen itu ada peningkatan jenjang jabatan. Dan masing-masing jenjang jabatan ini tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan. Dan ini adalah bagian tugas kita bersama. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa tugas saya salah satu utamanya administrasi. Jadi teman-teman dosen ini memikirkannya hanya mengajar, jadi kami yang akan memikirkan bagaimana bisa lebih optimal. Terus kemudian terakhir evaluasi, jadi memastikan dari proses yang ada, jadi harapannya adalah Bapak Ibu sekalian bisa kita evaluasi dari proses awal sampai akhir apakah sudah sesuai apa belum, termasuk perbaikan-perbaikan di dalamnya. Lanjut. Ini yang kemarin sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian dan hasilnya kita tinggal menunggu. Dan harapan kita kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman dari UI bahwa catatan utama adalah kompetensi pedagogik dan penulisan terkait dengan penelitian tentunya. Lanjut. Nah, ini skema tadi sudah saya sampaikan bahwa ada beasiswa, ada pelatihan teknis, ada pemagangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami nanti
akan bekerja sama dengan beberapa universitas yang sesuai dengan kebutuhan kita, dengan harapan bahwa ini